Setiap negara berlomba-lomba untuk menciptakan industri EV baterai yang menjadi energi masa depan ataupun kendaraan listrik. Bagaimana tidak, memang untuk EV baterai ini menjadi salah satu energi masa depan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Apalagi ketika misalnya pemerintah Amerika Serikat juga akhirnya berhasil mendamaikan juga dua perusahaan baterai listrik asal Korea Selatan yang memproduksi atau berproduksi di Amerika Serikat, yaitu LG Energy Solution dan juga SK Innovation. Dengan perdamaian ini tentunya menjadi kemenangan besar bagi Amerika Serikat, dan Amerika Serikat siap mengambil bagian dalam industri EV baterai. Bagaimana selengkapnya, kita lihat adu rayu EV baterai Amerika dan juga Indonesia. Kita ketahui bahwa sebelumnya antara LG Energy Solution dan juga SK Innovation ini, keduanya adalah perusahaan asal Korea Selatan yang bertikai, di mana Komisi Dagang Amerika Serikat memutuskan memerintahkan pemerintah untuk memblokir perusahaan, dan juga keputusan ini juga mengakibatkan tentunya SK Innovation mengancam untuk angkat kaki dari Amerika Serikat dan juga menutup pabriknya yang senilai 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 38 triliun rupiah, dan memperkerjakan sekitar kurang lebih 2.600 pekerja di Georgia, Amerika Serikat. Jadi ketika sengketa ini terjadi, di mana RG menuduh begitu ya SK Innovation mencuri apa yang menjadi ide mereka dan juga apa yang menjadi merek dagang mereka atau hak dagang mereka, tentunya SK Innovation berbalik begitu untuk mengancam pemerintah Amerika Serikat. Tapi dengan berdamainya antara LG Energy Solution dan juga SK Innovation, tentunya juga menjadi sebuah kemenangan besar bagi pemerintah Amerika Serikat yang bermimpi untuk mengembangkan EV baterai di Amerika Serikat. Jadi ketika LG Energy Solution dan juga SK Innovation setuju untuk membatalkan litigasi baik yang berada di Amerika Serikat dan juga Korea Selatan, tidak mengajukan tuntutan hukum selama 1 dekade antara LG Energy Solution dan juga SK Innovation, serta SK Innovation akan membayar LG Energy Solution senilai kurang lebih 1,8 miliar US dollar, dan keduanya juga sepakat untuk menjalankan dua pabrik yang berada di Georgia, dan juga kedua pabrik ini masing-masing bisa tentunya menyokong untuk kebutuhan EV baterai baik untuk Ford dan juga Volkswagen yang semuanya bermimpi untuk bergerak menuju kendaraan listrik tentunya ya. Dengan damainya kedua perusahaan asal Korea Selatan yang bermukim di Amerika Serikat ini tentu disambut baik oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan bahwa kami membutuhkan rantai pasokan baterai kendaraan listrik berbasis di Amerika Serikat yang kuat, beragam, dan juga tangguh, sehingga kami dapat memasok permintaan global yang terus meningkat untuk kendaraan dan juga komponen ini. Artinya, pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini adalah Presiden Joe Biden melihat bahwa untuk industri EV baterai atau baterai kendaraan listrik ini sangat-sangat menguntungkan di masa depan, dan Amerika Serikat siap mengambil langkah begitu ya, atau siap mengambil posisi untuk menjadi salah satu pemain di rantai pasok EV baterai. Bukan cuma Indonesia saja, berarti bisa dikatakan Amerika Serikat juga akan menjadi salah satu rival dari Indonesia yang akan memproduksi dan juga membuat atau menjadi produsen dari EV baterai. Apa yang dipersiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat? Pemerintah Amerika Serikat dalam rencana infrastrukturnya dalam sebuah proposal mengatakan atau menuliskan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memberikan insentif bagi setiap pembeli kendaraan listrik di Amerika Serikat. Ini tentunya untuk mendongkrak minat dari para warga Amerika Serikat untuk bisa memiliki kendaraan listrik dan beralih dari kendaraan energi fosil menuju kendaraan energi baru terbarukan, salah satunya adalah kendaraan listrik. Akan mengucurkan dana senilai kurang lebih 174 miliar US dollar yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur besar-besaran dan meningkatkan pasar kendaraan listrik, tentunya dengan cara memberikan insentif dan juga akan membangun kurang lebih 500.000 charging station pada 2030. Artinya dari hulu sampai dengan hilir pemerintah Amerika Serikat sudah siap menggandeng dua perusahaan asal Korea Selatan menjadi produsen batu baterainya, dan industri otomotif dalam negeri Amerika Serikat juga siap untuk memproduksi kendaraan-kendaraan listrik yang akan disuplai baterainya dari perusahaan Korea Selatan yang bermukim di Georgia. Artinya rantai pasoknya hulu sampai hilir Amerika Serikat akan memegang kendali juga di permainan EV baterai. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kita ketahui
sempat mendapatkan PHP begitu ya dari Tesla, perusahaan asal Amerika Serikat, di mana Elon Musk kabarnya dulu mau datang begitu ke Indonesia untuk melihat apa yang menjadi potensi Indonesia yang bisa dikembangkan, apakah berpotensi untuk mengembangkan kendaraan listrik atau baterai ataupun komponen baterai listrik yang menjadi salah satu komponen untuk penggerak mesin kendaraan listrik begitu ya. Tapi nyatanya sampai sekarang Tesla tidak juga hadir, tidak juga datang. Indonesia sudah mulai move on ke beberapa perusahaan-perusahaan yang tentunya juga akan menjadi mitra strategis bagi pemerintah Indonesia. Indonesia sudah membentuk Indonesia Battery Corporation, di mana dari hulu sampai hilir juga Indonesia siap menjadi pemain dari industri EV baterai. Akan di hulunya itu ada Mind ID, ini adalah induk dari perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia. Lalu masuk juga ke dalam rantai pasok di hulunya adalah Antam atau Aneka Tambang. Dan di sisi hilirnya akan ada Pertamina dan juga PLN. Ini akan berada di sisi hilir. Sementara untuk target pengembangan Indonesia Battery Corporation ini di semester 1 2021 akan targetnya sudah mulai bisa berjalan dan Indonesia menargetkan menjadi pemain dari baterai EV di 2025 dengan nilai investasi yang cukup besar yaitu sekitar 238 triliun rupiah dan tentunya sudah mulai move on dari Tesla yang hingga saat ini belum ada kabarnya menjadi LG Energy Solution dan juga CATL yang berasal dari China. Ayo Indonesia pasti bisa ya menjadi salah satu pemain dari baterai listrik atau EV baterai ini. Nah kita lihat dengan potensi yang sangat besar termasuk diantaranya cadangan nikel Indonesia yang terbesar di dunia. Bahkan Indonesia itu mengendalikan 30% cadangan nikel global dengan nilai kurang lebih 21 miliar ton untuk nikel yang berada di Indonesia. Artinya potensi Indonesia untuk mengembangkan EV baterai sangat besar. Dan juga Indonesia sudah mulai melakukan investasi smelter nikel yang berada di Wedabay di Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Dan nantinya juga di Wedabay ini akan memproduksi lithium baterai pada 2023 mendatang. Untuk roadmap dari baterai listrik Indonesia sendiri saat ini sudah ada pilot project begitu ya, 32 titik SPKLU di 22 lokasi ini adalah sentra pengisian kendaraan listrik ya. Jadi ada juga sentra penggantian baterai begitu atau 33 SPBKLU dan juga pengembangan baterai EV sampai dengan 2027 mendatang. Jadi bagaimana persaingan antara Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin sengit di pasar EV baterai tentunya. Kita akan lihat ke depan sebagaimana realisasi pemerintah Indonesia akan betul-betul serius untuk melihat pangsa pasar dan juga ceruk pasar yang terjadi ataupun yang berada di industri EV baterai ini.